Dan ini air mata karena aku bahagia. Aku sangat bahagia. Bahagia kamu, bahagia aku, Hana. Pesan aku, jangan pernah berhenti sholat. Kita sholat. Ya. Ya. Kulihat tanpa ku mendengar, dapat ku rasakan, selalu ku rasakan betapa besarnya kuasa-Mu, Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanku kepadamu. Ku meminta, ku menyembah, ku bersujud. Hanya Engkaulah penuntun langkahku untuk selalu tetap di jalan-Mu, ada di jalan-Mu. Mas Wisnu. Assalamualaikum. Ada berita duka. Berita duka, Mas Bram gak kenapa-napa kan, Kak? Ada apa? Kenapa sama Mas Bram? Apa yang terjadi sama Mas Bram? Ini bukan Bram. Pikir Mas Bram terus Bukan, yang meninggal itu Wisnu, suaminya Hana. oh, Kak Wisnu. Aku pikir siapa? Kalau Kak Wisnu sih nggak penting banget. Yang penting tuh Mas Bram. Aku maunya Mas Bram pulang, aku ketemu sama Mas Bram, itu yang aku mau. Karin, kamu udah gila ya? Kamu gak punya empati sedikit pun. Gimana pun dokter Wisnu udah pernah bantu kamu loh. Dalam rangka apa yang ada aku bantuin dia nemuin jodoh sama Mbak Hana. Yang aku takutin adalah kalau Kak Wisnu udah gak ada, ya itu otomatis Mas Bram bisa deketin Mbak Hana. Itu yang aku takutin, lain sih aku gak mikirin. Udah, sekarang pokoknya kakak mau kamu siap-siap, kamu ikut kakak ngelayat ke rumah Hana. Ke rumah Mbak Hana? Iya, kita harus ngelayat Karin. Dan kamu harus minta maaf juga sama Wisnu karena kamu pernah buat salah juga kan. Kamu harus berdoa, kamu ngedoain Wisnu juga. Sekarang kakak mau kamu cepet-cepet siap-siap kita ke rumah Hana. Iya, aku mau ke rumah Mbak Hana bukan karena mau ngapa-ngapain, tapi aku tahu pasti Mas Bram ada di rumah Mbak Hana, jadi aku mau ketemu sama Mas Bram. Tunggu, jangan kemana-mana, tungguin aku ganti baju dulu. Mau mandi juga belum mandi nih. Bentar.
selama hidupnya Wisnu memang orang yang baik. Sampai semua orang tampak ikhlas membantu persiapan Wisnu pulang ke tempat peristirahatannya. Akhirnya, semoga semua amal ibadah Wisnu diterima oleh Allah. Dan ia ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Om Indra. Om Indra yang sabar ya Om. Aku yakin sekarang Wisnu udah tenang di sana Om. Iya, Om juga mengharapkan seperti itu. Kita harus ikhlas. Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran-lembaran kita-Mu. Ku temukan damai membaca sabda-Mu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu Kalian nggak boleh teriak-teriak. Sekarang Dedi sudah istirahat, kita harus ikhlas supaya Dedi juga bisa tenang. Ya, kita doain Dedi. Ya sayang ya. Kabar yuk, sama Tante aja yuk. Iya, sama Tante Vina, sama Tante Nisa, sama Tante Nisa ya. Ayo sayang. Ya. Ya sayang. Ada di jalan. Dokter. Siapa yang meninggal, Dok? Dokter Wisnu, Pak. Saya sendiri masih belum percaya kalau Wisnu udah nggak ada. Saya memang udah tahu kalau Wisnu nggak bisa diselamatkan. Cuman saya nggak nyangka kalau secepat ini. Kapan kejadiannya? Semalam Hana telepon saya. Dia bersikeras memaksa Wisnu untuk dibawa ke rumah sakit. Berharap masih bisa diselamatkan. Jadi saya datang sendiri untuk memastikan. Dan saya sendiri yang memastikan kalau Wisnu udah meninggal. Maaf, saya permisi dulu. Aku tuh sangat marah sama kamu. Aku benci sama kamu, Wisnu. Karena kamu sudah menjadi suami Hana. Kamu udah bisa membahagiakan Hana. Dimana harusnya aku yang membahagiakan Hana.
Saya tahu persis soal kondisi kesehatan kamu yang sebenarnya sangat kritis. Hana bilang kalau dia tahu kondisi kamu, tapi saya rasa dia belum tahu sejujurnya keadaan sebenarnya. Wisnu, sekarang kamu sudah jadi suaminya Hana. Kamu harus bisa membahagiakan dia. Kamu harus bisa menjaga dia. Jangan sampai Hana cuma menikah sama kamu karena dia kasihan sama kamu. Dan sebenarnya tidak mencintai kamu. Benar-benar nggak tahu soal Wisnu, Hana. Niat aku kesini adalah untuk minta maaf sama Wisnu. Aku sadar aku sudah banyak kesalahan. Hana, aku akui Wisnu adalah suami dan imam yang baik. Dan aku berharap dia bisa beristirahat dengan tenang. Aku turut berduka cita. Ya Allah, ternyata di dalam kesedihan dan kepedihan yang sangat mendalam ini, Mas Wisnu masih memiliki kebaikan. Mas Wisnu bisa membuat Mas Bram menyadari semua kesalahannya selama ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasid manqalahu. Allahumma anjili rahmah wal maghfirah wa syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Bapak Wisnu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bapak-bapak digotong main. Iya, dibuka. Tuh kan udah telat. Kamu sih tadi siap-siapnya lama banget. Biasa aja kali, nggak usah lebay. Karin, apa-apaan sih kamu, Karin? Kamu ngapain sih? Hah? Ya, Buat apa? Kamu kalau Mbak Hana susah, kamu selalu ada di samping Mbak Hana, selalu nolongin Mbak Hana. Ketika aku susah, kamu sama sekali nggak pernah ada di samping aku, nggak pernah nolongin aku. Kenapa kamu pilih kasih? Karin, tolong Karin. Ini lagi suasana duka, tolong hormatin. Hormatin apa? Aku mau hormatin kamu yang udah deketin Mbak Hana yang sedang janda. Kamu pengen mengambil posisinya lagi, ha? Kamu pengen rujuk lagi. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu rujuk sama Mbak Hana sampai kapanpun. Ini nggak lucu lagi. Kita ini sedang berduka, tahu? Hormatin kepergian Wisnu, Tama. Papa, benar-benar minta maaf. Benar minta maaf, Karin, ayo. Om, maaf ya Om ya. Mas, kamu gak boleh kasar sama istri kamu seperti ini. Kamu harus lembut dong. Sudahlah, Karin, kita pergi dari sini sekarang. Ayo. Enggak, aku tidak akan mau pergi dari sini. Aku pergi dari sini terus sementara kamu harus enak-enakan di sini sama mantan istri kamu.
banget sih. Hah? Sofi, tolong dong jagain Karin. Hah? Aku nggak mau dia rusakin suasana di sini. Karin. Kalau aku akan pergi dari sini, kamu juga ikut aku pergi. Kita pulang sama-sama. Aku nggak mau membiarkan kamu di sini sendirian. Karin, karena kelakuan kamu seperti ini benar-benar membuktikan kalau aku harus dan akan melakukan apa saja untuk cerai sama kamu. Dengar ya Mas, sampai kapanpun aku tidak akan mau menandatangani surat perceraian kita. Cukup ya Karin. Sampai kapanpun hubungan kamu sama Bram akan begini-begini aja. Kalian akan berantem terus. Dan kamu pikir dengan menikah semuanya akan membaik? Enggak. Mau sampai kapan kalian begini terus? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jamil muslimin wal muslimat khususan ila ruhi Bapak Wisnu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasid madkhalahu. Allahumma anjili rahmah wal maghfirah wa syafaati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruhi Bapak Wisnu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min masihid dajjal wa magrami wa ma'sam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lembaran kitamu ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhanku memohon, Tuhanku memohon, pancarkan cahaya di hidupku Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalan kepadamu. Ku meminta, ku menyembah, ku bersujud tetap di jalanmu. Ada di jalanmu. Assalamualaikum. Ona, Ya, Pak. Jali, beresin yang di dalam ya. Iya, Pak. Ayo, anak-anak ke kamar ganti baju ya. Yuk, Sheryl. Sheryl nggak mau kek, Sheryl mau sama bunda aja. Ya sudah, yuk kasih aja sama kakek ya. Ana, mendingan kamu istirahat aja sama anak-anak. Nggak apa-apa, biar aku, Vina, sama Anissa bisa urusin semuanya. Ya kan? Mas Bram, Mbak Hana semuanya, saya pamit duluan ya. Ustaz, Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Benar, Hana, kamu jangan maksa. Kamu istirahat aja. Dan kamu butuh tenaga dan energi untuk merawat Zara, untuk merawat Zara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Han, sorry aku datangnya telat. Ya, sabar ya. Ya. Kasih ya, Sof, atas kedatangan kamu. Ya ampun, Mbak.
Selamat ya. Selamat. Karena atas keinginan Mbak Kak Wisnu meninggal itu semua jadi terjadi. Jadi sekarang Mbak mendapatkan semua hartanya Kak Wisnu yang mungkin nggak sedikit tapi banyak. Dan semua ngapain sih kamu megang-megang aku? Nah semua tercapai. Selamat sekali lagi buat Mbak Hana. Karin jaga mulut kamu. Karin, kamu jangan cari masalah ya di sini. Karin, jaga ya mulut kamu. Ini bilang jaga mulut lagi. Ya udah. Aku cuma mau bilang, Kak Wisnu itu mencintai Mbak Hana dan Mbak Hana mencintai Kak Wisnu. Cuma Mbak Hana tidak mencintai anaknya Kak Wisnu yang bernama Sheryl. Cuma hanya memiliki hartanya doang. Udah Karin, cukup. Oh, ada Sheryl di sini. Karin. Iya. Karin, udahlah Karin. Apaan sih Kamu tuh bikin malu tau nggak? bikin malu? Enggak. Karin pulang. Sekarang. Pulang juga kamu, Mas. Jangan kelihatan. Udah, nggak usah banyak ngomong kamu. Ya, ayo pulang. Sheryl sayang, Sheryl harus tahu kalau Bunda sangat sayang sama Sheryl, sama seperti Bunda sayang sama Rosi dan Dede Zahra. Jadi Sheryl jangan percaya apa yang dikatakan Tante Karin ya nak. Ya sayang. Bunda, kenapa Bunda nggak bilang kalau Dedi sakit keras? Bunda minta maaf ya. Bunda nggak bilang sama kamu karena Dedi minta supaya Bunda nggak kasih tahu kamu karena Dedi kamu takut kalau nanti kamu sedih. Tapi kamu harus tahu nak, selama ini Dedi berjuang keras sekali. Tapi ternyata Allah lebih sayang sama Dedi. Makanya Dedi dipanggil sama Allah. Bunda, Sheryl takut. Sheryl takut Dedi nggak di Sheryl. Sayang, kamu gak usah takut ya nak. Karena suatu saat nanti kita semua akan ketemu lagi di rumahnya Allah. Tapi kita harus menjadi orang yang baik sama seperti Dedi. Sheryl ingat kan? Kalau Dedi itu orang yang baik. Ingat? Ya Bunda, Dedi suka nolongin orang yang sakit. Ya. Makanya kalau Sheryl mau ketemu lagi sama Dedi, Sheryl juga harus jadi orang yang baik ya nak. Rajin sholat, rajin ngaji, dan harus baik sama semua orang ya sayang. Ya Bunda, Sheryl janji Sheryl mau jadi orang baik biar bisa ketemu Dedi. Ya, anak pintar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Bunda, Ya sayang. Bunda, Syara boleh nggak mimpin doa buat Dedi? Boleh sayang. Jadi kamu pasti senang dengar doa dari Syara. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat jalan, Dedi. Dedi istirahat yang tenang ya. Dedi nggak usah khawatir sama Syara, sama Bunda, sama Rosi, sama kakek, sama Dede Zahra. Syara yakin Dedi pasti disayang Allah, karena Dedi suka nolongin orang yang lagi sakit. Dedi, Syara berdoa untuk Dedi disayang Allah. Dedi, kita semua berdoa supaya Dedi disayang Allah. Dedi, kita bisa kumpul lagi di surga, bisa ketemu lagi di surga. Amin. Doanya bagus sekali, Nak. Ini anak Bunda. Sini Rosi. Dua bidadari Bunda. Bunda sayang sama kalian. Han, kalau kamu yang sabar ya Han, yang ngelewatin semuanya. Oh iya, Bang Rudolf tadi titip salam, katanya dia turut berduka cita dan minta maaf dia nggak bisa datang soalnya nggak bisa ninggalin kerjaan dia Han. Ya, nggak apa-apa, yang penting doanya. Terima kasih juga kalian berdua sudah mau datang ke sini dan mendoakan kepergian Mas Wisnu. Aku minta maaf ya Han, kita berdua sebagai sahabat kamu gak bisa membantu banyak waktu Dokter Wisnu itu sakit. Helmi juga gak bisa datang soalnya ada panggilan mendadak dari rumah sakitnya Bang Warman. Ya, nggak apa-apa. Aku ngerti. Yang penting kalian berdua ada di sini mensupport aku dan aku paham kalau kalian punya tanggung jawab harus ngurus keluarga masing-masing. Nggak apa-apa kok. Kamu yang sabar ya Han ya. Karena kamu juga harus kuat ya. Ya, insya Allah aku ikhlas kok menerima semua ujian yang diberi Allah. Alhamdulillah. Han, semua itu pasti ada balasannya. Ya contohnya aku Han. Aku sama Helmi melewati semua ujian itu. Dan sekarang apa? Aku sama Helmi bisa bangkit dan bisa membangun keluarga yang jauh lebih bahagia dibanding duluan. Aku ikut senang dengarnya, Vin. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya Han. Lisa, kamu mau balik sama aku? Kayak kamu duluan aja nggak apa-apa ya Vin. Aku masih ada yang mau diomongin sama Hana sebentar. Ya udah aku duluan ya Han. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Han, kalau aku ada yang mau dibicarain sebentar nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Kita bicara di situ aja yuk. Iya, gini loh Han. Aku benar-benar nggak habis pikir aja kalau niat baik Bang Rudolf tuh malah memicu konflik sama Sofi. Aku juga minta maaf banget sama kamu ya Han ya, kalau misalnya gara-gara yang kemarin itu kamu jadi ketimpa masalah juga. Astagfirullahaladzim. Nisa, kadang-kadang aku sendiri nggak paham dengan sikap yang diambil sama Mas Bram
Tapi ya mudah-mudahan dia bisa mencari solusinya sendiri, terutama sama Karin, karena aku udah gak mau ikut campur lagi. Dan kamu gak perlu minta maaf sama aku. Justru harusnya aku berterima kasih karena kamu sudah mau merawat Rafa. Kasihan anak itu. Sama-sama Han, aku gak keberatan, aku sama sekali gak apa-apa kok aku ngerawat Rafa. Malah kemarin itu Dante tuh kelihatannya tuh seneng banget. Mungkin dia kangen kali ya pengen punya adik. Lucu kali ya kalau Dante punya adik sendiri. Dante seneng. Mungkin itu suatu pertanda, Nis. Ya ngomong-ngomong, kamu sama Bang Rudolf sendiri gimana hubungannya? Bang Rudolf sama Dante? Ya, alhamdulillah. Sekarang hubungan kita semua makin baik kan. Alhamdulillah Bang Rudolf juga jadi orang yang lebih baik. Terus juga Dante sekarang udah bisa menerima papanya lagi pelan-pelan. Meskipun kemarin sempat renggang hubungannya, tapi kemarin sih terakhir dia bilang kalau dia udah setuju kalau mama papanya bisa rujuk lagi dan papanya boleh nikahin mamanya lagi. Subhanallah, Nisa. Alhamdulillah. Jadi kamu sama Bang Rudolf mau rujuk lagi? Kalian akan menikah lagi? Aku ikut bahagia. Aku bahagia banget atas berita ini, Nis. Dan aku senang kamu dan Vina masing-masing bisa menemukan kebahagiaan. Kalian berdua. Ya, semua pasti indah pada waktunya Allah. Semoga kamu bisa dapat kebahagiaan juga ya Han setelah ini Han. Insya Allah. Amin. Apa kabar suamiku? Mas Wisnu, aku masih ingat pertama kali kamu mengajak aku ke rumah ini. Aku ingat sama semua ucapan kamu. Betapa kamu ingin membahagiakan aku dan anak-anak. Aku tidak akan lupakan itu, Mas. Menata rumah ini, menghias rumah ini dengan sholat kamu, dengan taatnya kamu kepada suami, dengan senyum kamu, suara anak-anak. Sangat bahagia karena kamu sudah menepati janji kamu saat kamu mengucapkan ijab qabul. Kamu menepati janji untuk menjadi suami serta imam. Ana. Ya, Pak. Ngapain kamu ngelamun di sini? Ya. Sudah malam, mendingan kamu istirahat. Kita seharian sudah capek. Ya. Bapak nggak mau kamu ngelamun ya. Iya, Pak.
Sebentar lagi Hana masuk. Oke. Papa ke dalam dulu ya. Papa juga mau istirahat. Ya. Sahabat pembaca tersayang, hidup adalah jalan singkat menujumu ya Allah. Ujian dan cobaan adalah kemestian agar kami semakin layak mendapatkan cintamu. Pada akhirnya semua akan kembali. Tak ada yang mampu menolak ketika malaikat maut menjemput. Yang hidup hanya bisa belajar dari kepergian orang-orang yang dikasihi. Saat mereka telah menuntaskan rindu kepada Robnya. Ketika itu terjadi, seharusnya setiap diri terguguh mempersiapkan jawaban. Sudah siapkah diri jika Allah memanggil? Masih beratkah hati dengan kecintaan dunia? Masih bertumpukkah dosa yang harus ditangisi? Masih lalaikah diri dari memungut remah-remah kebaikan di setiap waktu? Allah, hamba ikhlas karenamu. Mohon siapkan diri hamba ketika hari itu datang. Hari saat hamba memenuhi panggilanmu. Sahabat pembaca, semoga tak berkurang syukur dan sabar di hati kita selama ini. Sungguh, betapa ujian adalah tanda cintanya. Pun takdir yang kini menimpa saya. Lembar kehidupan yang baru dibuka, kini harus ditutup rapat. Sebab Allah memanggil sandaran hati saya yang kedua. Kepergiannya mengempaskan saya kembali pada kesendirian. Lebih berat dari sebelumnya karena kini ada ananda lain. Tidak hanya Rosi, Zahra. Amanah yang harus saya jaga sepenuh jiwa. Sheryl. Mata-mata yang haus ilmu dan bimbingan juga kasih sayang. Mereka semua membutuhkan saya. Selamat jalan wahai suamiku. Pasangan hati dan sekaligus penjaga hatiku. Terima kasih atas izinmu memberiku kesempatan merenguk kebahagiaan dalam lindungan kasih-Mu. Cahaya di hidupku Tuhan, ku percaya. Lah Tazan Bahana, jangan terlalu bersedih atas keputusan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Meski bagi kita mungkin ini ujian berat, namun terkadang justru inilah cara Allah membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik. Sabar ya Mbak Hana. Semoga Mbak Hana senantiasa berserah dan ikhlas menjalani ujian ini. Untuk almarhum suami Mbak Hana, saya berdoa semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Mbak Hana juga bisa tetap tegar menjadi pelindung bagi anak-anak dan keluarga. Amin.
Semoga Allah membersihkan semua kesalahan-kesalahannya, sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran dan menggantikan rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada rumah di dunia. Dan Allah memasukkannya ke dalam surga dan senantiasa melindungi dari azab kubur dan juga azab api neraka. Amin. 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 Alhamdulillah ya Allah. Ternyata banyak orang-orang di luar sana yang masih mendoakan. Mendoakan Ibu Mas Wisnu, suamiku. Mendoakan keluarga kami dan anak-anak kita. Bagaimana aku masih mampu menulis blog aku, merawat anak-anak kita, dan juga papa. Sudah saatnya aku ambil keputusan ini, Mas. Aku butuh ambil keputusan ini. Ya Allah.